الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده أما بعد. Yang sama kita hormati Ketua DKM dan semua pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin. Yang saya hormati semua Bapak Ibu yang berhadir. Mudah-mudahan segala hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita sudah berada, sudah masuk pada tanggal 1 Dzulhijjah, habis puasa Ramadan. Kita berhari raya pada tanggal 1 Syawal. Habis Syawal, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah kalau ditulis di kalender Hijriah, teks Arabnya Dzulqa'dah. Berlalu bulan Dzulqa'dah, malam ini tanggal pertama bulan Dzulhijjah. Tanggal 10 nanti hari raya lagi kita, hari raya Idul Adha. Sebelumnya di bulan Syawal tanggal 1 hari raya Idul Fitri. 2 hari pada masa jahiliyah dikhususkan oleh mereka di Madinah. Pada masa jahiliyah itu nal'ab, bermain. Kalau di kita ini hari bersenang-senang. Kalau ada ikan lele, bakar-bakar ikan lele, ikan nila. Yang penting yang bakar rumah orang. Senang-senang. Datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, hijrah dari kota Mekah. Yang sudah beriman kepada Nabi, penduduk asli kota Madinah itu disebut dengan kaum Ansor. Yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu kaum Muhajirin. Jadi hijrah itu artinya pindah. Habis Dzulqa'dah berakhirlah 1446 Hijriah. Kita pun habis Dzulhijjah, berakhir 1446 Hijriah. Barulah kita memasuki 1447 Hijriah. Cepat waktu itu berjalan. Di saat Nabi pada tahun yang pertama itu sampai ke kota Madinah, dilihat oleh Nabi mereka itu bergembira yang sudah beriman.
Lalu Nabi bertanya, ini 2 hari yang kalian gembira berbahagia, ini hari apa ya? Kata mereka yang sudah beriman kepada Rasul, ya Rasul, 2 hari ini adalah hari di mana pada masa kami jahiliyah bergembira, bersenang-senang, berbahagia di 2 hari itu, dengan keluarga, dengan teman, dengan siapapun bersenang-senang. Lalu kata Rasul, baiklah kalau begitu, kalau dibahasakan ke bahasa kitanya, saya mau mengabarkan kepada kalian bahwa Allah mengganti 2 hari itu dengan 2 hari untuk bergembira. Hari yang dimaksudkan adalah Al-Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka pertama hari rayanya itu hari raya Idul Fitri, baru hari raya Idul Adha. Jadi hari raya Idul Fitri bergembira, bersenang-senang, jangan lagi nangis-nangis, jangan lagi sedih-sedih, gembira. Ada masalah di rumah tangga, masalah dengan siapapun yang kita kenal, hari raya Idul Fitri bahagia, bergembira. Di Idul Adha juga bergembira, santri-santri bergembira, walaupun ada telat biaya belanja datang dari orang tua, senangin aja, gembira, bahagia. Untuk Idul Adha, kemeriahan itu beda dengan Idul Fitri. Idul Adha itu kegembiraannya dengan melaksanakan syiar yang sangat nyata, sangat jelas, yaitu memotong kurban. Di kota Makkah seluruh manusia dari berbagai negara datang untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan di tanggal nantinya, hari Jumat, hari raya Idul Adha, hajinya haji akbar, hari Jumat, hari yang sangat istimewa, karena hari Jumat itu kata ulama adalah hari di mana setiap muslim-muslimah berhari raya juga, namanya Yaumul Jum'ah. Cuma hari raya Jumat berkumpul, sholat berjamaah, sholat Jumu'ah. Menyembelih kurban adalah syiar yang nyata. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, topik khusus malam ini berbicara terkait dengan kurban, tapi tidak mengupas dari berbagai sisi, hanya beberapa poin saja yang akan saya sampaikan. Yang pertama, siapapun Bapak Ibu yang berkurban pada tanggal 10 Dzulhijjah atau tanggal 11, 12, 13 yang disebut dengan hari tasyrik, mulai malam ini, mulai detik ini, mulai tadi terbenam matahari, sunnah majutamu ala amalihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, dikerjakan Allah kasih pahala, ditinggalkan tidak sempat berdosa. Tapi orang yang cinta ke Nabi tentu tidak mengabaikan yang sunnah, apalagi yang wajib. Sunnahnya apa? Di tubuh kita ini ada kuku, di tubuh kita ini ada bulu, itulah yang biasa kita buang. Fitrah dari umat Nabi, satu, tak boleh memanjang-manjangkan kuku, potong kuku. Kemudian laki-laki, perempuan, hitam,
Yang ketiga, bulu ketiak dicabutin. Jangan dibiarkan ketiaknya itu seperti hutan belantara. Kemudian apalagi kumis bagi laki-laki, jangan ditiru kumis Bang Adam. Karena saya melihat di jalan-jalan tuh lagi naik daun itu Bang Adam. Itu sebenarnya gara-gara kumisnya. Kumis yang sedemikian hukumnya haram. Kenapa? Karena sudah melewati batas merahnya bibir. Berkumis silahkan, tapi kumisnya itu jangan sempat. Kalau mau minum dua tangan, satu menyingkap ke atas, satu mendatangkan gelas. Kalau boleh, maka kumis dipotong, tapi jenggot sunnah dipanjangkan. Saya lihat berapa banyak yang berjenggot di sini. Kenapa tidak berjenggot Pak? Saya kalau berjenggot dibilang orang mirip kayak kambing. Saya bilang, daripada dibilang orang mirip manusia, tak apa-apa lah dibilang mirip kambing. Karena melaksanakan sunnah. Mana lebih sakit hati ibu dibilang orang mirip kambing daripada mirip manusia? Mirip kambing berarti tidak kambing. Bisa jadi yang lain, manusia pada saat ini kan. Tapi kalau dibilang orang mirip manusia, berarti tidak manusia itu. Itu ada monyet, mirip kan sama waktu katanya. Berarti monyetnya bukan manusia, ya. Kemudian apa lagi? Di bagian dan dubur ada kuku, itu juga dipotong. Itu adalah tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin orang mendengarnya kurang sopan, tapi Nabi menyampaikan itu secara tegas kepada para sahabat. Tapi khususnya mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai dipotong kurbannya. Kapan dipotong? Mungkin di berbagai masjid, tidak pada hari Jumat, ada hari Sabtu. Ada beberapa masjid saya tanya kapan berkurban, Sabtu. Kenapa tidak Jumat? Tidak sempat jawab. Ya udah, kurban sah itu. Tapi kalau saya ditanya, hati nurani saya menjawab, kira-kira menurut Ustaz macam mana nih? 12 ekor lembu kita potong Jumat atau Sabtu? Sampai Jumat itu lebih afdal. Tidak mengecewakan ibu-ibu yang sudah menyiapkan 3 hari yang lalu. Tapi kalau tidak sanggup, betul. Kalau tidak sanggup, jangan nanti dipotong hewan tak selesai. Sabtu berjaya. Sanggup Jumat, sanggup, itu lebih afdal. Tidak sanggup, jangan gagalkan berkurban, kita ke hari Sabtu. Gak sanggup juga, masih bisa ke hari Senin. Gak sanggup juga, masih bisa ke hari Selasa. Subuh 11, 12, 13, ada 4 hari qabla ghurubi syamsi, sebelum terbenam matahari. Begitu dipotong kurban, maka dia yang menyaksikan kurbannya dipotong, bolehlah dia untuk memotong kukunya, bolehlah dia memotong rambutnya, tidak lagi ada larangan. Kenapa harus dipotong baru dipisahkan dari tubuh kita rambut dan kuku? Supaya ikut menyaksikan terbuangnya sifat-sifat buruk dari diri kita, supaya bisa menyaksikan putusnya leher ular karena maksa dari kurban yang disembelih. Sudah hadis min irafatid dam, mengalirkan darah. Nah, jadi itulah maka Bapak Ibu harus mulai sekarang jaga. Tapi dapat kali biarlah
Cuma lagi, biarkan dia panjang umur, nanti baru dipotong. Makanya diakhiri, maunya tadi siang itu dipotong supaya pendek, menunggu 10 hari atau 9 hari, menunggu 10 hari itu tidak panjang sekali. Cuman begitu pun kalau nanti ada di hidung kita upil, tahu upil, menggantung-gantung, ini saya kalau dicabut upilnya hilang bulunya satu katanya. Udah cabut tadi, tetap pakai. Kenapa? Daripada upilnya menggantung di sini, dicabut dia, ikut bulunya, itu nggak masalah. Tapi jangan ada kesengajaan memotong bulu hidung, motong kumis, motong jenggot, motong rambut, jangan lagi. Mau hari raya, walaupun nanti kalau memotong kukunya bervariasi kata ulama. Siapa yang ingin matanya dijaga oleh Allah, sehat sampai dia tua, amalkanlah motong kuku dengan cara ambil tangan kanan, potong kukunya, potong dari anak jarinya, meloncat ke jari tengahnya, meloncat ke induk jarinya, meloncat ke jari manisnya, baru kemudian telunjuknya. Mulai dari induk jarinya, meloncat ke jari tengahnya, ke anak jarinya, lalu kemudian telunjuknya, jari manisnya. Siapa yang mengamalkan motong kuku seperti itu, mata dia dijaga oleh Allah sehingga sehat walaupun sampai tua. Dan motong kuku sunnahnya hari Jumat, tidak hari Jumat, hari Senin, tidak hari Senin, hari Kamis. Tapi tua orang-orang tua dulu dilarang untuk motong kuku pada waktu-waktu selain dari itu, walaupun tidak sempat haram, tapi menurut kebiasaan ada hal yang kurang baik bagi fisik dan bagi pengamalan sunnah. Tapi sekarang tak kalau dulu lagi orang motong rambut pun jam 12 malam sudah ada. Kenapa ke salon katanya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurban itu adalah sembelihan hewan. Kalau dilihat dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, kata Profesor Dr. Syekh Muhammad Az-Zuhaili, secara istilah yang dimaksud dengan kurban itu adalah ma yudhahu minal ibili wal baqari wal ghanami wal ma'zi taqarruban ila Allah Ta'ala fi yaumil 'id wa ayyamit tasyriq. Kurban itu adalah sembelihan hewan. Kalau ada orang sekarang ini mengajak, Bapak Ibu tidak usah lagi berkurban dengan memotong lembu, memotong kambing, tapi kumpulkan uang sebanyak-banyaknya lalu kita sedekahkan kepada miskin. Itu menentang ijma'nya para ulama. Itu mengarang-arang, itu mengada-ngada. Kenapa? Setiap kita membahas sesuatu, para ulama mengajarkan harus tahu dulu definisi. Mau kemana anak? Ke pesantren. Apa itu pesantren? Mau kemana? Ke pajak. Apa itu pajak? Harus tahu. Kalau nggak tahu dia pajak, pergi dia nanti ke salon. Padahal tujuannya belanja. Apa itu kurban? Harus dipahami dengan baik. Sudah disepakati oleh para ulama, yang dimaksud dengan kurban itu adalah mayudba'u sembelihan. Jadi panitia kurban di masjid itu mengumpulkan uang untuk diberikan ke kurban. Jangan dibilang ini kurban saya Pak, uang nggak bisa. Dikasih uang ke panitia, panitia kemudian membelikan lembu, itu yang kurban, bukan uang, tapi kurban dengan hewan. Apa hewannya? Minal ibili buta, wal baqari jamusun juga bisa, kerbau. Itu sudah kita Al-Mu'tamad disebut lembu ikutlah jamusun yang PDI Perjuangan.
apa itu? Banteng. Kalau itu nggak bisa. Kuda nggak, jerapah tidak, rusa tidak. Jadi dibatasi, tidak semua hewan. Ustaz, kalau saya kira-kira daging kambing yang dikurbankannya itu sekitar, kita sebut saja sekian kilo, ada 20 kilo. Bagaimana Ustaz kalau saya lebihkan daging 20 kilo, bahkan saya kasihkan 40 kilo, saya sembelih juga, tapi bukan domba, apa? Angsa kan? Angsa. Dipotonginya banyak angsa. Sampai seperti itu Pak? Tidak. Kalau bersedekah dengan daging itu senang aja orang, bukan kurban. Apalagi wal ghanam wal ma'zi. Ghanam itu kambing yang berbulu tebal. Ghanam lah ya. Domba ma'zi itu yang sebenarnya bulunya kayak bulu kuda, kambing kacang. Sebenarnya secara garis besar kambing itu begitu ya dibuat. Cuma karena pintarnya orang dikawinkan kambing ini dengan kambing ini, lahir model baru. Dikawinkan ayam sama burung cendrawasih. Itu sejenis unggas saja, masih satu spesies. Karena dia masih satu spesies bisa, tapi hasilnya itu beda. Orang Indonesia dengan orang Negro sama-sama manusia, satu spesies manusia. Nikah, istrinya 3, suaminya gelap kan, lahir anaknya coklat. Nah ini perpaduannya. Jadi kambing juga kalau dicek nanti mungkin di internet, kambing itu secara garis besar dua. Yang jenis kedomba itu yang berbulu tebal, dengan yang kayak kuda kambing kacang. Nanti kambing kacang ada yang bulunya tebal, ada yang bulunya tipis ya. Nah itu maka disebut dalam definisi wal ghanami wal ma'zi, supaya ikut semua. Jadi kambing dengan jenis-jenisnya bisa dijadikan kurban. Kemudian supaya dianggap kurban itu apa? Taqarruban ilallah ta'ala. Dia disembelih sebagai taqarrub. Apa yang dimaksud dengan taqarrub? Taqarraba yataqarrabu taqarruban. Qarraba yuqarribu taqriban. Dekat itu artinya apa? Sebagai kedekatan diri kepada Allah. Didefinisikan oleh ulama, yang dimaksud dengan taqarrub itu adalah huwal amalu ma yurdi sawa'un kana minal faraidi awin nawafili biniyatin khalisatin. Yang dimaksud dengan taqarrub itu adalah melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah, sawa'un kana minal faraidi, baik yang wajib, awin nawafili yang sunnah, biniyatin khalisatin, dengan niat yang murni lillahi ta'ala. Itu adalah taqarrub. Ada pula orang tak mau dia ditulis namanya di papan pengumuman kurban. Kenapa nggak ditulis surat? Takut saya lihat. Jadi buat saja hamba Allah. Penasaran, semua penasaran. Siapa hamba Allah? Di 1 ekor lembu hamba Allah. Dia 1 ekor lembu 7 orang maksimal. Dia 1 ekor hamba Allah. 2 hari tetap heboh. Tahu dia orang heboh, diam. Hari yang ketiga dia mau. Tak tahu lagi kita. Pas lagi dari ditanya, kalian tahu siapa yang hamba Allah? Enggak, siapa? Saya itu. Di situ lah dia. Di situ lah dia. Kalau begitu tulis saja. Kata ulama, siapa yang meninggalkan melakukan amal karena takut riya, itulah riya.
Begitu dia beramal tujuannya ria, syirik. Jadi ria itu nggak boleh kita tuduhkan ke orang ria, karena dia kasih tahu, dia tampilkan ria. Ria itu antara dia dengan Allah. Ketika dia melakukan bukan karena Allah, berarti tidak ikhlas lagi. Maka coba lihat semua niat disebut lillahi ta'ala, sunnatan lillahi ta'ala, fardhu lillahi ta'ala, lillahi. Apa itu arti lillahi ta'ala? Untuk biniyatin khalisatul, memurnikan supaya yang kita buat itu semata pada Allah. Kemudian kurban itu supaya sah sebagai kurban fi yaumil 'idi wa ayyamit tasyriki, disembelihnya pada hari raya Idul Adha dan hari tasyriknya. Ukurannya berapa? Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasalli li rabbika, salat, wanhar, lalu sembelih. Fasalli, kata ulama tafsir, salat Idul Adha, wanhar, berkurban. Maka kurban itu salat dulu baru potong. Itulah yang dilakukan oleh dengan para sahabat. Salat dulu baru dipotong, bukan berbagi. Kami salat kalian potong, tidak bisa. Kenapa demikian? Supaya nanti sama-sama selesai. Jadi nanti habis salat kalian datang sudah tinggal mengupas kulitnya. Diundang pula kulitnya yang sor dia berkurban. Hadirin kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat Idul Adha, ada dia 30 menit berkurban. Gak benar. Kalau di hari raya Idul Adha khotibnya sedemikian lamanya, itu bukan lagi tenang orang mendengarnya, melainkan sudah mulai resah. Maka singkat saja khutbahnya, berukun-ukun tinggal. Kemudian pesannya singkat padat. Khairul kalami ma qalla wa dalla wa la yamallu. Itu istilah. Sebaik-baik ucapan itu adalah qalla, sedikit, wa dalla, terarah, wa la yamallu, tidak membingungkan. Ini ada khotib berkhutbah di Idul Adha, tapi ceritanya tentang makan siang. Program Prabowo, apa hubungannya? Kalau Idul Adha, khotib itu membahas kurban. Idul Fitri, khotib itu membahas tentang hari raya, umpamanya zakat fitri yang dilepaskan. Ini tidak, lain ceritanya, aja tak tepat. Maka singkat aja, cuma jangan singkatkan, pas 2 menit, belum jalan kota Indah. Padahal ketua BKM dengan semua pengurus sudah membayangkan jumlah yang sholat itu sekian kali sekian, maka pendapatan Idul Adha alhamdulillah membantu keuangan masjid. Baru setengah usikum wa iya ya Allah. Mudah-mudahan khotib yang begitu ditandai. Jangan pernah undang dia lagi wajib dikata ketua kita. Nah, jadi selang-selang 15 menit dah pakai. Mulai dia berkhutbah 15 menit dah. Lebih mudah dan nyaman lagi orang. Karena khutbah itu bukan ceramah, ceramah itu begini, pengajian. Khutbah bukan pengajian. Khutbah itu singkat. Ketika berangkat saya ke Uzbekistan, saya lihatlah khotibnya itu berkhutbah. Tidak sampai 5 menit selesai tuntas khutbah. 5 menit. Tapi sebelum berkhutbah pengajian, ceramah dulu pengajian. Nanti sholat Jumatnya khutbah itu singkat, tak padat. Nah, apalagi pada saya
Saya berkhutbah paling lama saya 15 menit paling lama. Ada permohonan pengurus masjidnya, Ustaz. Di SMS-nya saya, kalau bisa nanti singkatlah khutbah dari. Dalam hati saya sudah kita sikat lagi si wahdi dalam hati kan. Sampai di masjidnya, alhamdulillah. Habis mukaddimah, saudara-saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat, kita tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah, karena takwa itulah yang menjadikan kita disayang dan dicintai oleh Allah. Apa itu takwa? Perintah Allah, perintah Rasul, laksanakan semampunya. Larangan Allah, larangan Rasul, tinggalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa iyyakum taqwa. Singkat kali baru berpikir dia, oh kamu lagi semester nih kita ya. Udah diangkat ya, itu gak lama kali. Tapi kalau kelamaannya saya buat singkat kali. Sahnya sholat Jumatnya sah. Ternyata senang juga orang begitu. Oh kalau senang orang diikuti. Banyak kan yang hilang hati ibadah. Imam sholat masjid, mana disenangi orang imam sholat masjid? Panjang dibuatnya salah, pendek dibuatnya salah, dan datang imamnya salah juga. Mana imamnya? Semua salah, ya kan? Cuman begitu pun imam harus sabar. 5 orang tak suka, 5.000 orang suka. Jangan gara-gara yang tak suka itu berhenti berbuat baik. Nah, jadi kurban itu definisinya sedemikianlah kata ulama. Lalu hukum kurban itu apa? Sunnah. Faqala Syafi'i wal ashabu, berkata al-Imam Syafi'i dengan Asy-Syafi'iyah, at-tadhiyatu sunnatun mu'akkadatun. Kurban itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu untuk satu keluarga, al-kifayah, sunnah kifayah, ada fardu kifayah, ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Kalau misalnya dalam rumah tangga itu di satu rumah itu, di rumah, di situ ada ayah, ibu, ada menantu, ada anak, ada cucu, tinggal satu rumah. Maka satu orang saja yang berkurban sudah selesai tuntutan kurban bagi mereka. Satu saja. Jadi heranlah saya ketika berangkat ke Yaman. Saya lihat datang saya bawa oleh kawan ke rumah ulamanya. Masuklah kami ke situ. Jadi kami kalau datang ke rumah ulama itu meminta sanad ilmu. Apa saja ilmu yang dimilikinya, dimintalah sanad keilmuannya. Dan kita dijamu dengan makanan enak. Alayam kan? Saya cari sambal tutu gak ada. Mana gak ada di Yaman tuh kan? Nah jadi domba lah kambing masakan. Kalau tempat yang lain nasi biryani, ada pakai ayam, ada pakai kambing. Nah ini saya lihat banyak anak laki-laki yang sudah berkeluarga, ada 4 orang. Jadi saya tanya, ini siapanya? Oh ini anaknya. Ini siapa? Ini menantunya. Ternyata lain padang, lain belalangnya, lain lubuk, lain ikan. Saya tanya, ternyata menjadi adat di Yaman tuh, kalau orang tuanya masih hidup, ayahnya, ibunya masih hidup, anak-anaknya yang menikah itu sepanjang masih hidup orang tuanya itu tetap berkumpul di rumah itu semuanya dan akur. Jangan coba-coba itu digambarin. Menantunya di situ dengan istrinya, anaknya di situ dengan istrinya, satu dapur, makannya sama, semuanya sama.
Tapi karena mereka itu dididik dengan ilmu agama, ampun dan aman. Kalau dia berusaha bangun rumah dia di sana, oke, itu rumah dia, tapi dia masih tetap tinggal dengan orang tuanya. Itulah adat yang di sana. Apakah semuanya begitu? Allah bersuara. Tapi itu bagian dari tradisinya, adat. Jadi kalau misalkan satu keluarga itu ada berapa orang, itu namanya sunnah kifayah. Satu saja berkorban sudah selesai. Kecuali ada orang sendiri, dia sudah berusia 49 tahun, usia sudah matang, penghasilan sudah mapan, rumah sudah ada, maka bagi dia sunnah ain. Enggak ada keluarga yang sendiri penyakit, dia sendiri. Nah, itu baru nanti sunnah ain. Wasyiarun dhahirun, kurban itu adalah syiar yang nyata. Jadi kalau ada orang sekarang yang protes, sepertinya darah hewan itu merusak suasana, berarti dia kalau hidup pun di masa Nabi, dilarangnya itu Nabi berkurban. Pada masa Nabi lebih banyak lagi. Kondisi air nggak seperti sekarang banyaknya. Apakah itu merusak lingkungan, mencemari lingkungan? Tidak. Tidak ada syariat yang datang dari Allah membuat mudarat bagi manusia, tidak. Manfaat. Tinggal panitia lah. Kalau di Masjid Gandame ini umpamanya ada kurbannya 50 ekor dengan kambing, punya sampai kambingnya, jangan pula dibuang kotorannya ke sawah samping ini. Kalau begitu maulah dikondisikan kemana dibuang, di mana diletakkan supaya tidak resah orang. Karena kalau 10 lembu dimasukkan ke air, payah, bisa bau nanti. Tapi caranya bagaimana? Nah, itu tergantung kebijakan. Jadi jangan gara-gara ada dua masjid yang melakukan kesalahan dalam pembuangan kotoran hewan itu, lalu ada inisiatif dari tokoh, kita sebut saja inteleknya, berpikiran terlalu maju sehingga usah lagi bukan tidak benar. Ini syiar yang nyata. Yang bagi lil qadiri 'alaiha al-muhafadhah, yang bagi lil qadiri al-muhafadhatu 'alaiha, bagi yang sanggup semestinya untuk berkurban. Jangan lagi ada alasan, tapi tahun lalu tidak berkurban. Kurban itu bukan cerita tahun lalu. Kalau tahun ini sanggup, jangan cerita tahun lalu. Tahun lalu sudah, alhamdulillah. Sekarang sanggup, alhamdulillah. Tahun depan sanggup, alhamdulillah. Jadi tiap tahun, siapa yang sanggup itu? Ini yang kadang-kadang orang keliru memahami. Yang dimaksud dengan al-istita'ah untuk kurban, kalau kita sebut saja dalam satu rumah tangga, ada suami, ada istri, ada anak 3 atau 4 orang, berarti 5 orang tinggal dengan dia, mertuanya atau orang tuanya, kita sebut saja 2, jadi 7 orang. Kepala rumah tangga inilah yang menafkahi mereka. Ditanya, selama 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13, si kepala keluarga ini sanggup menafkahinya, makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya di 4 hari. Berapa lama makannya 4 hari itu? Kita sebut saja 1 hari 100.000. 100.000 jangan makan ke rumah makan, belanja. 100.000 kan cukup deh. Terus cukup kan? Paginya lontong. Lontongnya yang banyak kali telurnya, 5 bulan telur jadwal. Yang normal berarti 500.000 lah kita sebut biaya hidup di 4 hari. Ada.
Ada lagi lebihnya uang bapak sebagai kepala keluarga? Ada. Cukup untuk membeli satu ekor domba 2.200.000, 2.100.000. Lebih murah daripada jalan amal. 2.100.000 ada. Berarti kalau ada sanggup. Kalau sanggup, yang bagi alaiha al-muhafadzah, dia mesti harus ikut mensyiarkan agama dengan berkorban. Ustaz ini tak tahu aja masalah hidup kami. Kalau nanti saya bayar ini untuk macam mana pun nanti biaya sekolah anak, biaya kami hidup. Disitulah ujiannya, disitulah pengorbanannya. Walikulli ummatin ja'alna man saka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah menguji kita mau tidak berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala 2.100.000. Yang mau tanamkan dalam hati, ya Allah, Engkau yang menyuruh berkurban dalam kalam wal-haq. Saya sanggup. Kalau orang menganggap saya tidak sanggup, saya beritahu ya Allah, saya sanggup. Bismillah. Lihat terus Allah. Ingatlah Allah. Kalau ditanamkan keyakinan seumpama itu, lihat Nabi Ibrahim. Pada saat Nabi Ibrahim mau menyembelih putranya, Allah katakan, wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Hari itu juga bekas di dunia diganti Allah anaknya Nabi Ismail dengan domba langsung dari surga. Maka di situ keyakinan, kalau bapak itu sanggup berkurbanlah karena Allah, urusan dunianya pasti dibalas oleh Allah. Pasti. Kalau saya yakin saya pasti dibalas oleh Allah. Hitungan hari setelah berkurban akan nampak titik terang dikasih Allah rezeki. Tapi jangan pula berkurban menunggu-nunggu rezekinya itu. Lillahi ta'ala, nanti itu datang. Kurban karena Nabi Ibrahim langsung diganti oleh Allah. Maka berkorban, namanya berkorban, ke bahasa Indonesia berkorban dia, ya kan? Nah, jadi yang sanggup jangan tinggal. Bismillah, jangan ragu. Kaifa akhaful faqir wa ana abdul ghani. Bagaimana seseorang yang beriman takut dia miskin gara-gara ibadah itu, sementara dia adalah hamba yang maha kaya, yaitu Allah. Ini adik-adik santri, kalau dia dibawa oleh gurunya itu dikasih Allah rezeki yang bagus, dia nggak berpikir lagi gimana makanya, macam mana intinya, macam mana, tak lagi aman itu. Kenapa? Udah dijamin gurunya itu, udah dijamin. Kalau manusia saja bisa menjamin, bisa membereskan urusan seseorang, masalah makan, minum dan lain sebagainya, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, yakinkan. Saya kalau melihat wajah-wajah ibu orang tak nampak, saya yakin kalau di rekening ibu ada itu minimal 25 juta. Ada ya? Kalau tidak ada di situ mungkin di bawah bantal. Ya. Hanya ibu yang tahu, hanya bapak yang tahu isi rekening ibu. Tidak ada orang yang tahu. Kalau ibu berbohong, orang tidak ada yang tahu. Ibu bilang ada, orang tidak tahu. Ibu bilang tidak ada, orang juga tidak tahu. Kenapa? Karena pitnya sama ibu.
Tapi kalau dicek langsung kelihatan. Kecuali rekening saya cek nggak kelihatan, saya cek nggak kelihatan. Berangkat saya sama istri ke Bank Mandiri Syariah, periksa, kenapa kok nggak muncul-muncul ini? Saldonya ketika dicek, dia menjawab dengan singkat, saldonya nggak ada lagi Pak, katanya. Rupanya kosong. Diisi 50.000 baru keluar. Oh, rupanya begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau begitu mulailah dalam hati yakinkan, ya Allah, saya akan bertobat. Kalau sudah ada niatan, mulai malam ini jangan lagi potong kuku, jangan lagi potong rambut, semua tubuh ini dirapikan aja, rapikan, bersihkan. Nanti pada saat berkurban, ketika lehernya sudah putus, itulah amalan yang sangat dicintai oleh Allah, baru kemudian boleh potong kukunya. Apalagi pas hari Jumat, dipotong kurban, disitulah nanti kemudian potong kuku. Kalau mencabut bulu ketiak, pikir dulu, jangan depan orang. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanya, Pak? Ada? Kalau dia berarti tidak ada. Mudah-mudahan rezeki kita semua dibuka oleh Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Karim, ya Hayy, ya Qayyum, bukakan pintu-pintu rezeki kami ya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan di bulan ini Allah kasih ke kita rezeki min haitsu la yahtasib. Yang serius mengajinya mudah-mudahan dapat 50 juta. Yang selonjor 45, kurang sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.